Paparan pertama akan disampaikan oleh narasumber Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, yaitu yang diwakili oleh Bapak Dartika, Kepala Bidang Penempatan Kabupaten Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atau nuhun yang saya hormati narasumber dari BNI, ya, yang saya hormati moderator dari BP2MI. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung untuk memberikan gambaran mengenai pekerja migran Indonesia yang khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi memang betul ya. Semenjak tahun 2011 bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengadakan moratorium pengiriman tenaga kerja ilegal ya, khususnya kepada tenaga kerja kebanyakan adalah pembantu rumah tangga. Namun demikian, setelah moratorium tetapi permasalahan masih tetap ada gitu. Sampai hari ini kita juga masih menerima ya laporan-laporan kejadian-kejadian yang menimpa para pekerja migran di negara lain. Nah, setelah kita telusuri bahwa mereka berangkat secara unprosedural, tanpa prosedur dan tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, maupun mungkin di BP2MI juga tidak tercatat mereka ya. Mereka berangkat bukan dari Kabupaten Bandung ya. Mereka berangkat, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Indramayu, ya, kemudian ada yang dari Garut dan sebagainya. Ya, itulah mungkin peran-peran dari sindikat, mereka bisa berangkat itu. Ya. Oleh karena itu, dengan tagline-nya dari BP2MI adalah sikat sindikat ya. Nah, ini peran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung sendiri. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita sampai hari ini hanya memberangkatkan ya PMI ataupun calon PMI ini adalah yang formal. Ada ke beberapa negara tujuan sesuai dengan jenis pekerjaan di negara tujuan. Nah, pola-pola yang kita lakukan yang pertama adalah melalui C2C ya, antara company to company ya, antara perusahaan dengan perusahaan. Kemudian ada juga G2G ya, antara government to government ya, antara pemerintah dan pemerintah. Kemudian ada juga C2P ya, antara company dengan personal gitu. Yaitu perorangan. Artinya bahwa apabila Bapak Ibu sekalian ingin menjadi PMI ya, atau ingin berangkat ke luar negeri ya, itu bisa berbagai program tadi ya. Ada G2G, ada C2C, ada V2P ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa bagaimana sih mekanisme untuk bisa berangkat ke luar negeri ya. Nah, mungkin ini lebih penting ya dari Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini ingin meningkatkan taraf hidup baik keluarga dan sebagainya, malahan Bapak Ibu sekalian menjadi tertipu gitu ya. Nah, di Kabupaten Bandung kita sudah punya LTSA ya, layanan terpadu satu atap. Pak Riki, coba ke depan di sini. Layanan terpadu satu atap ini
akan melayani ya, para calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ya, dengan kriteria berbagai hal gitu ya. Mulai dari persyaratan-persyaratan sampai hingga keluar rekomendasi paspor dan sampai keluar paspor. Nah, untuk alamatnya ya itu ada di Taman Kopo Indah ya, di Kecamatan Margahayu ya, di Soreang di sana. Nah, untuk informasi lebih lanjut mungkin Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana sih mencari peluang kerja ke luar negeri ya, bisa melalui website ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Badan tadi, atau lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan gitu ya. Kemudian misalnya kalau dulu mah mungkin ada istilah apa, sponsor ya, sponsor mengiming-imingi Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sekalian bisa berangkat dengan biaya sekian. Nah, untuk memastikan hal tersebut ya, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sekalian datang ke Dinas Ketenagakerjaan, akan kita layani ya. Apakah betul atau tidak gitu. Jangan sampai di tengah jalan sudah berangkat kemudian diasramakan, kemudian sama BP2MI digerebek ya, ternyata saudara adalah ilegal ya untuk berangkat ke sana. Nah, di Kabupaten Bandung sudah ada beberapa kasus ya yang menimpa kepada para calon pekerja migran Indonesia. Kemarin sudah kita pulangkan ya dari Pacet ya, dari Kecamatan Pacet. Desanya desa apa Pak Riki kemarin? Ciberem ya, Desa Paku Haji ya. Mereka ditampung di penampungan di Jakarta, kemudian dari BP2MI terjadi penggerebekan ya. Mereka tidak diberangkatkan ya. Dan akhirnya kita pulangkan dari BP2MI, kita diserahkan ke kita ya, ke dinas, dan dari dinas kita serahkan ke keluarganya. Nah, artinya mereka itu berangkat ya, ingin berangkat secara unprosedural, tidak prosedur gitu. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin ya berangkat ke luar negeri ya, khususnya menjadi PMI ya, pekerja migran Indonesia, sebelum Bapak Ibu sekalian berangkat ataupun sebelum ada informasi lebih lanjut dari yang pihak lain, lebih baik Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, kemudian mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Riki. Pak Riki ini selaku Kepala LTSA ya, Kepala Layanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bandung. Mungkin secara teknis bagaimana pelayanan yang ada di sana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menambahkan aja sedikit tentang LTSA. Di Kabupaten Bandung saat ini sejak 2019 telah terbentuk Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia, di mana LTSA tersebut adalah satu wadah untuk memfasilitasi warga masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin bekerja ke luar negeri. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Kadis, bahwa dari tahun 2011 Kabupaten Bandung telah atau ada moratorium yang melarang memberangkatkan warga Kabupaten Bandung untuk bekerja di luar negeri, khususnya yang ke Arab Saudi di sektor informal. Jadi di LTSA juga sama Bu, Bapak Ibu, untuk sektor informal sampai saat ini belum kita bisa berangkatkan. Tetapi kalau sektor informal
kita tetap bisa memberangkatkan asal negara tujuan itu sudah bisa menerima warga negara dari Indonesia ini. Di LTSA kita ada beberapa instansi yang akan membantu Bapak Ibu apabila memerlukan pelayanan penempatan ke luar negeri. Salah satunya Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dalam hal ini dari Polres, terus BPJS, bank, dan imigrasi, serta BP3 TKI atau UPT BP2MI Jawa Barat. Kami di sana bekerja sama dalam melayani CPMI atau Calon Pekerja Migran Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, kalau masih ragu apa syaratnya, silahkan langsung datang ke LTSA. Di sana kami susah untuk menyebutkan satu persatu syarat-syaratnya karena memang banyak. Selain harus ada kontrak kerja dan sebagainya, juga ada persyaratan lain. Jadi untuk jelasnya, kami juga bisa memastikan kalau melalui pemberangkatan ke luar negerinya itu melalui P3MI, atau kalau dulu terkenalnya dengan PJTKI kalau di sini ya, atau PPTKIS. Nah, kita di LTSA bisa melihat P3MI mana yang masih aktif atau bukan ilegal gitu kan. Kadang-kadang ada PT-nya itu tidak terdaftar, atau di sini bilangnya sponsor, tapi sponsornya nggak tahu dari mana. Itu kita bisa cek perusahaan-perusahaan yang akan memberangkatkannya, bisa kita cek di LTSA. Jadi informasi tentang keberangkatan, negara tujuan juga insya Allah kami bantu, karena di LTSA itu sendiri juga ada BP2MI-nya. Jadi kita bisa konsultasi, bekerja sama untuk informasi bekerja ke luar negeri. Begitu juga mungkin kalau saat ini pelayanan LTSA kebanyakan melayani laporan-laporan kasus. Kalau pemberangkatannya kita juga LTSA Kabupaten Bandung termasuk sedikit, karena yang termasuk sekarang ini terhalang oleh PPKM atau COVID-19 ini, jadi banyak negara yang masih belum menerima WNI untuk bekerja di negara mereka. Nah, tapi kalau kasus apa yang dikatakan Pak Kabid tadi, memang kami baru menyelesaikan atau lagi diproses mungkin bersama dengan UPT BP2MI, yaitu kasus meninggal yang dari Kertasari. Tapi sekarang lagi diproses untuk pengembalian hak-haknya, termasuk gaji dan sebagainya dari Riyadh, kalau dari Riyadh. Jadi keluarganya tinggal menunggu aja barang-barang almarhumah dikirimkan ke keluarganya. Alhamdulillah kemarin secara administrasi sudah lengkap, tinggal menunggu informasi kapan barang-barang dan hak almarhumah itu bisa diterima oleh keluarganya. Jadi sementara ini kasus-kasus PMI yang di luar negeri itu betul tadi Kepala Badan bilang 90% yang tidak resmi atau ilegal. Karena memang yang di Kertasari ini aja baru 7 bulan berangkatnya sebagai asisten rumah tangga. Artinya sudah dipastikan mereka berangkat itu secara tidak resmi. Karena Kabupaten Bandung kan dari 2019 Semarang. Makanya tapi tetap kami bantu semaksimal kami bisa, tetap kami bantu. Kabupaten Bandung ada buat pekerja migran Indonesia.
Kalaupun ada yang pernah bilang, saya pernah tersinggung di satu forum, katanya kemana aja Kabupaten Bandung, warganya ada kasus diam aja. Padahal Kabupaten Bandung ada, Pak, Bu. Itu saya pernah tersinggung, Pak. Dibilang Kabupaten Bandung tidak ada atau kemana aja. Sementara yang bilang seperti itu juga, kalau saya cek di data kami, dia juga PMI yang ilegal waktu berangkatnya. Itu. Makanya saya sampai saat ini kalau ada bilang Kabupaten Bandung kemana aja, saya tersinggung. Karena saya dengan Pak Kadis, Pak Kabid pernah menunggu jenazah sampai jam 3 subuh. Pas waktu itu bulan puasa di Paseh. Itu saya nungguin jenazahnya, bukan COVID tapi waktu itu sedang COVID, jadi prosesnya kan susah. Itu yang saya tidak terima, Kabupaten Bandung kemana katanya. Padahal ada. Yang anehnya lagi, kenapa waktu kasus aja yang ada mereka itu, tapi kalau yang lain-lainnya kok tidak ada gitu. Nah, makanya saya kesempatan saat ini saya nyatakan Kabupaten Bandung itu ada untuk PMI. Makanya Kabupaten Bandung mungkin di Jawa Barat yang kelima adanya lembaga atau layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia. Itu bentuk kepedulian Kabupaten Bandung kepada warga Kabupaten Bandung, khususnya yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi sekali lagi, Kabupaten Bandung peduli sama PMI atau calon pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit ya, Bu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, permasalahan ada yang di Kabupaten Bandung, ya. Walaupun mereka berangkat unprosedural, ya, tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, tetapi kalau ada masalah baru gitu ribut ke dinas, Pak minta dipulangkan, Pak ini meninggal dan sebagainya. Di berangkatnya kita tidak tahu dari mana gitu. Setelah kita telusuri, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Cianjur berangkatnya itu. Nah itulah fungsinya hadirnya pemerintah ya untuk para pekerja migran Indonesia. Nah, satu hal lagi ingin saya sampaikan juga, di Kabupaten Bandung ada beberapa kegiatan yang khususnya untuk pekerja migran Indonesia, adalah salah satunya pendidikan dan pelatihan untuk ke Jepang dan ke Korea. Seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kalau Bapak Ibu sekalian ingin dan berminat untuk kegiatan atau untuk berangkat ke Jepang atau ke Korea, kita melatih kurang lebih ada 200 orang untuk ke Korea dan ke Jepang. Nah, pada kesempatan ini juga saya yang cukup baik, ini mungkin ada dari desa maupun dari kecamatan, ya, kita akan sering-sering sosialisasi terhadap masyarakat. Ya, mungkin nanti akan kita undang seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung, akan kita berikan penyuluhan, ya, karena toh yang terdampak itu adalah warga desanya masing-masing gitu. Jangan sampai sudah berangkat RT RW juga tidak tahu, apalagi kepala desa gitu tidak tahu, sampai tidak tahu, ya. Tetapi ketika ada masalah gitu, seperti disampaikan Pak Riki tadi, ada yang meninggal, kecelakaan dan sebagainya, kepala desa ribu sendiri Pak, ya, termasuk dari kami gitu, ya. Tapi itulah kehadiran dari pemerintah, khususnya dari pemerintah desa, kecamatan, ya, maupun dari Dinas Ketenagakerjaan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, ya, untuk lebih lebih hangatnya kegiatan ini. Maaf Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dartika, kepada Kepala Bidang Penempatan Kabupaten Bandung, dan Pak Riki Purwanda, Kepala LTSA. Baiklah, paparan selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber dari Bank BNI, Kanwil Bandung, kepada Bapak Dinan Junaidi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Mohon izin saya Dinan dari BNI ingin menyampaikan sebenarnya mengenai yang tadi disampaikan Pak Kepala Badan mengenai cost structure atau biaya atau permodalan yang untuk calon tenaga migran di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang misalkan Bapak dan Ibu ingin bekerja di luar negeri, intinya sih tidak usah sekarang itu terlalu memikirkan mengenai masalah biaya. Karena pemerintah hadir seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa pemerintah hadir melalui BNI untuk penyaluran mengenai bantuan permodalan atau misalkan bantuan untuk pembekalan sebelum pergi bekerja di luar negeri. Misalkan seperti ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid ya Pak Kabid, bahwa nanti calon tenaga migran itu Bapak dan Ibu silahkan mencari informasi di negara mana yang membutuhkan tenaga migran Indonesia. Nanti kalau sudah memang misalkan tujuannya sudah dapat, kemudian mengikuti balai latihan, silahkan mengikuti. Kemudian setelah mendapatkan pelatihan, nah itu kan pelatihan tadi yang disampaikan itu kurang lebih 8 juta ya Pak Kabid ya, kurang lebih 8 juta. Nah itu biayanya itu bisa melalui Bank BNI. Nah caranya seperti apa? Jadi alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu silakan datang ke UPT BP2MI. Kemudian meminta rekomendasi dari BP2MI. Setelah mendapatkan rekomendasi, kemudian berkasnya sudah lengkap, silakan Bapak dan Ibu itu datang ke BNI yang terdekat. Misalkan kalau di sini kita rencananya memang kita baru launching itu sekitar 2 atau 3 minggu ke belakang di Jakarta. Nah, itu tinggal datang ke BNI yang terdekat. Nah, misalkan kalau di sini BNI Soreang, kemudian BNI Majalaya, silakan. Kita terbuka kurang lebih di Jawa Barat ini ada 115 kantor cabang. Ada 15 cabang, ada 115 outlet layanan, yaitu KCP atau KK. Silakan datang ke sana, pembiayaannya bisa prosesnya melalui sana. Kemudian setelah mendapat rekomendasi, kemudian melengkapi persyaratan seperti pra-med-check. Kalau memang lolos dari med-check, itu nanti pembiayaannya akan kita proses dan kita setujui. Kalau misalkan contohnya untuk pergi ke Hong Kong atau Taiwan, cost structure yang ditetapkan oleh BP2MI itu sekitar 40 juta. Nah, 40 juta itu tidak akan kita kasih semuanya ke Bapak dan Ibu, tapi kita akan kasih setelah Bapak dan Ibu melakukan pelatihan. Ya, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melakukan pelatihan, kemudian sudah keluar sertifikat atau sudah tersertifikasi, itu tinggal klaim kepada kami ke BNI total mengenai biayanya berapa. Kemudian uang itu kita tidak akan kasih ke Bapak dan Ibu, kita akan transferkan ke penyelenggara pelatihannya. Gitu. Bapak dan Ibu itu tidak menerima uang, tapi Bapak dan Ibu itu akan menerima ilmu-ilmu untuk bekal bekerja di luar negeri. Kemudian setelah pelatihan selesai, masuk ke tahap selanjutnya, misalkan untuk pembuatan paspor. Sampaikan kepada kami juga bahwa untuk pembuatan paspor itu kwitansinya klaimkan kepada kami akan ganti untuk pembuatan paspor, pembuatan visa dan sebagainya. Kalau persyaratan yang lainnya sudah lengkap, pada saat Bapak dan Ibu sudah menerima keputusan atau misalkan kontrak untuk bekerja di luar negeri, nanti kita akan bekali 2 juta rupiah sebagai living cost sementara. Jadi Bapak dan Ibu pada saat berangkat di sana sudah ada bekal minimal 2 juta rupiah. Nah, kemudian Pak, bagaimana cara ngangsurnya?
selama pelatihan, misalkan Bapak dan Ibu itu terima di bulan Desember. Pelatihan kalau nggak lebih 6 bulan ya Pak ya. Kurang lebih pelatihan itu 6 bulan. Selama 6 bulan Bapak dan Ibu tidak dikenakan untuk mengangsur. Tidak dikenakan untuk mengangsur. Nanti Bapak dan Ibu mulai mengangsurnya itu setelah Bapak dan Ibu 1 bulan bekerja di luar negeri. Jadi pada saat penempatan, kemudian kita kasih living cost sebesar 2 juta rupiah, setelah mendapatkan gaji pertama, Bapak dan Ibu harus melakukan angsuran kepada kami. Berapa lama maksimumnya adalah maksimumnya hanya 12 bulan. Silakan Bapak dan Ibu misalkan mau 8 bulan, mau 6 bulan, pembayarannya silakan. Misalkan dari total gaji 22 juta, angsurannya misalkan ada 3 juta, itu nanti setelah menerima gaji pertama, itu silakan ditransfer kepada rekening Bapak dan Ibu yang sudah kita buatkan semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian syaratnya apa sih? Syaratnya pertama usia minimal 18 tahun. Ya. Terus kemudian fotokopi KTP, aplikasi nanti kredit kita siapkan, surat rekomendasi dari UPT BP2MI, foto pemohon, sama nanti ada surat kuasa pemohon kepada BNI untuk pendebatan rekening Bapak dan Ibu untuk angsuran. Cuma seperti itu. Berapa sih besarannya? Besarannya adalah maksimum 50 juta atau sesuai dengan kontraktor berdasarkan negara tujuannya. Kalau kita kan ada rekomendasi dari BP2MI. BP2MI menyatakan bahwa untuk negara Taiwan misalkan 40 juta. Baik, kita kasih 40 juta ditambah 2 juta untuk living cost. Gitu kan? Untuk ke daerah ke negara Hong Kong atau Taiwan, nanti kita sediakan seperti itu. Nah, nanti prosesnya itu sangat cepat. Gitu kan, prosesnya sangat cepat. Bapak dan Ibu tinggal datang ke BNI yang terdekat. Mungkin seperti itu sih Bapak dan Ibu. Kalaupun memang misalkan nanti kita juga akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Jadi kalau memang tadi sudah ada sekitar 200 orang ya Pak ya yang sedang pelatihan ke Jepang, mangga Bapak dan Ibu untuk pembiayaannya nanti kita bisa bantu. Misalkan untuk paspornya, jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan bahwa tidak usah jual aset, tidak usah jual atau pinjam sana sini, apalagi ke rentenir. Itu cukup datang ke BNI aja, tinggal mengajukan permohonan. Setelah mendapat rekomendasi dari UPT BP2MI, pinjamannya KTA kreditan keagunan untuk calon pekerja migran Indonesia itu bisa Bapak dan Ibu dapat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baiklah, pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk bertanya kepada para narasumber hari ini. Untuk saat ini kami batasi untuk 3 pertanyaan. Maka Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Coba sebelum ke pertanyaan, dari 100 orang ini kira-kira yang berminat ingin ke luar negeri siapa saja coba? Coba siapa? Ke Ayah? Coba. Coba dari 100 orang ini siapa yang kira-kira ini berminat ingin ke luar negeri? Kenapa Bapak Ibu sekalian masih ragu? Masih ragu? Apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan, Kepala Dinas dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian jangan ragu untuk berangkat ke luar negeri. Selama negara masih menjamin, ya, melindungi dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari 100 orang tidak ada yang berminat. Coba Bapak Ibu bayangkan sekarang ini, dari bank sudah menyediakan gitu. Kemudian dari dinas
sudah menyediakan pelatihannya. Tinggal kemauan dan kemampuan dari Bapak Ibu sekalian ingin tidak merubah taraf hidup ya dari Bapak Ibu sekalian gitu. Bisa dibayangkan ke Jepang gajinya 20 juta gitu kan. Ke Korea antara 20 sampai 30 juta. Cicing di Pangalengan gitu. Sebulan kayak sabaraha coba. Ya. UMK di Kabupaten Bandung saja hanya 33,2 juta ya. Makanya kan ada anekdot kan gitu. Kalau pekerja yang di Indonesia itu bagaimana memikirkan tiap bulannya untuk bayar cicil motor gitu. Tapi kalau pekerja migran Indonesia yang berangkat itu bagaimana tiap bulan bisa membeli motor kan gitu. Itu kebalikannya. Maka barangkali ada pertanyaan. Setelah saya tanyakan kok dari 100 orang ini tidak ada yang berminat gitu. Maka barangkali dari Pak Kades, Bang, ada yang ingin disampaikan dari Ibu Camat dan sebagainya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odang Kusnadi, Pak, Kepala Desa Marga Mukti. Ini bagi saya sendiri, ini anugerah yang luar biasa. BP 2MI mengadakan sosialisasi di Desa Marga Mukti. Nah ini, kalau saya dulu lagi bujangan, Pak, saya pernah berniat untuk ke Jepang. Sudah mempersiapkan paspor segala macam. Cuman 2 hari pas mau berangkat, kalau tidak salah dulu ada gempa yang luar biasa di Jepang. Tujuan saya itu dulu mau jadi driver ke sana, gagal. Nah, terus pernah juga mau berangkat ke Amerika dulu untuk ikut di kapal pesiar. Allah mentakdirkan saya juga gagal karena biaya dulu harus 20 juta tahun 87. Jadi tidak ada uang waktu itu, saya nggak ada uang. Nah, sekarang kebetulan mendengar tadi penerangan dari Kepala BP2MI Pusat, Bapak Beni Ramdhani. Kalau saya kembali ke muda, saya daftarnya duluan, Pak. Karena sekarang kalau saya perhatikan, apa sih yang dirisaukan kalau kita pergi ke luar negeri dengan prosedur yang benar. Jadi segala macam biayanya sudah disiapkan oleh BNI. Dan cicilannya luar biasa, setelah bekerja baru dicicil. Nah, ada pengalaman, kebetulan tetangga saya, dulu saya ikut musrenbang di Kabupaten Bandung, kebetulan di Dinas Tenaga Kerja. Ada brosur, siapa yang mau ke Korea atau ke Jepang, mangga silakan dengan pendidikan gratis. Saya waktu itu bawa brosur itu, saya ke keponakan saya. Satu, keponakan saya tidak jadi karena dulu lagi ikut pelatihan bibit kentang. Tapi ada juga yang berangkat kebetulan masih saudara. Sekarang alhamdulillah sudah 2 kali, Pak. Upami uningnya putra, kalau ada yang orang suka menak, putra Pak Uyun, ya, putra Pak Uyun. Sekarang alhamdulillah sudah punya ruko, Pak. Dan sekarang sudah berangkat 2 kali ke Korea, kalau tidak salah ke Korea. Alhamdulillah sudah dianggap berhasil. Itu yang pertama. Itu dari brosur yang dulu saya dapatkan dari waktu ikut musrenbang di Dinas Tenaga Kerja. Terus yang keduanya ada keponakan, kebetulan kemarin baru pulang dari Korea. Sekarang berniat berangkat lagi, cuman terhalangi oleh ini. Dan itu pun alhamdulillah berhasil. Menurut saya, modalnya ada modal untuk nikah. Terus sekarang keduanya dia itu buka untuk gerai gehu, tapi dia tidak dagang sendiri, tapi memberikan modal kepada teman-temannya. Jadi di setiap malam itu tinggal ngambil ini gitu. Nah, tapi sekarang katanya mau berangkat lagi. Nah,
Ini mungkin yang menjadi luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan suatu saat Bapak ada kesempatan lagi dari BP2MI untuk memberikan semacam penerangan di desa. Kalau di sini mungkin tidak ada yang berminat, insya Allah Karang Taruna Desa Margamukti kemarin sudah banyak yang menanyakan Pak. Mudah-mudahan informasi ini akan segera kami sampaikan. Insya Allah banyak yang berminat. Kendalanya pertama mungkin tadi itu biaya yang harus dikeluarkan katanya sekitar 40 juta. Di mana katanya? Nah, yang kedua ada ketakutan karena ternyata berita yang di TV itu kebanyakan itu berita yang tidak berhasilnya, yang kena setrikaan, yang kena cambukan, yang dilempar di lautan. Tapi yang berhasilnya tidak terlalu terekspos. Tapi insya Allah mungkin ini sekali lagi terima kasih untuk Desa Margamukti Anugrah. Mungkin pemuda-pemuda yang ada di Desa Margamukti, punten, ada berapa orang yang dari Desa Margamukti, punten? Nah, alhamdulillah dari 100 orang banyak. Sekarang mah daripada udang demo mencari kerjaan ke strategi untuk puguh, mendingan yuk kita ikut ke luar negeri lah, ya sudah puguh ya. Ini kalau ada apa-apa, saya selalu kepala desa siap kaum ngajajab untuk ikut menguruskan Pak. Ya, terima kasih. Daripada kita nggak karuan demo bekerja hanya 3 bulan, 6 bulan, mending keluar negeri. Mudah-mudahan kalau yang belum nikah, ada modal untuk nikah. Yang belum usaha, nanti insya Allah bisa bikin untuk usaha. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Ini mungkin ada asosiasi di Desa Margamukti. Dan berharap suatu saat bisa lagi asosiasi di Margamukti untuk kita mengumpulkan pemuda-pemuda yang luar biasa dari Margamukti. Yuk. Jangan ragu, pemuda Margamukti, yuk keluar negeri, lamun tiasa mah ajak abdi keluar negeri. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kades. Ini Pak Kades itu dulu ingin berangkat ke Jepang, kemudian ke Amerika gagal, ke Jepang gagal, akhirnya terdampar jadi kepala desa ya Pak Kades. Nah itulah Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Ya kami khususnya dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memberikan informasi yang layak lah buat Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu informasi silahkan datang, ya. Jangan ragu, ya, datang ke Dinas Ketenagakerjaan. Namun tadi betul gitu kan. Biasanya yang diekspos itu nilai negatifnya saja gitu. Yang gagalnya saja, sementara yang berhasilnya tidak pernah diekspos gitu. Kita dari tahun berapa sudah memberangkatkan kurang lebih 2.000 orang ya, baik ke Jepang maupun ke Korea. Mereka cukup berhasil. Ada yang sudah pulang ke Indonesia, mereka berangkat lagi, ya mereka ada malah membuat suatu lembaga pelatihan. Yaitu lembaga pelatihannya namanya Ye Seolina. Itu adalah mantan PMI dari Korea. Nah sekarang mereka dari lembaga pelatihan ini sudah mengirimkan gitu ke Korea dan ke Jepang. Omsetnya juga cukup lumayan lah, tidak perlu diinikannya. Selaku pegawai negeri kita namanya PNS gitu ya Bu ya, gajinya ya jauh lah gitu kan. Gitu. Nah saya harapkan ya dengan sosialisasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang 100 orang ini bisa diinformasikan khususnya kepada warga di sekitarnya. Jadi jangan ragu untuk berangkat ke luar negeri ya, dengan syarat harus prosedural. Jadi kalau unprosedural ya begitulah jadinya gitu. Ya. Saya kira demikian, Bang Bu. Silakan. Bang, ada yang pertanyaan lain? Ayo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah BP2MI sampai juga di sini di Rancamanyar ya di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan akan memberi efek yang bagus untuk generasi-generasi yang memang berkesempatan untuk memperoleh penghasilan sendiri. Mudah-mudahan peluang ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, oleh anak-anak semua,
sehingga bisa meningkatkan taraf hidup sendiri ya. Jadi jangan sekedar numpang hidup di daerah sendiri, tapi bisa berkarya untuk daerahnya sendiri. Perkenalkan, saya Dewi, masih dari Pak Beni ya, masih dari keluarga Pak Beni. Kebetulan saya berkegiatan lebih banyak selain di bidang sosial. Saya melihat bahwa peluang ini mungkin tidak tersentuh kalau kita tidak turun ke tempat-tempat tertentu, sehingga kita bisa melihat siapa yang harus diberi kesempatan atau siapa yang berhak mendapat kesempatan, tapi mereka kurang mendapat informasi dan segala macamnya. Untuk itu, pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya siap memberikan informasi tentang mereka-mereka yang membutuhkan gitu kan, baik untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya. Satu itu. Terus keduanya mungkin pertanyaannya gini, untuk berkesempatan kerja ini di luar negeri ini, dari segi pendidikan minimal itu apa dan maksimal apa? Karena banyak juga ya sarjana-sarjana di kita itu yang memang nggak ada pekerjaan. Apakah kesempatan itu diberikan juga untuk mereka itu? Terus kedua juga peluang kerja seperti apa di sana? Setidaknya menjadi pilihan juga ya gitu kan. Jadi jangan sampai mereka bermimpi sesuatu ternyata di sana ibaratnya jong gitu loh ya. Setidaknya mereka kan harus sangat jelas untuk hal itu. Itu mungkin yang digarisbawahi tadi untuk jenjang pendidikan tadi ya. Karena ya itu tadi banyak juga di kalangan sarjana-sarjana yang cuman status sarjana tanpa dia bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat dari bangku kuliah mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Hatur nuhun Bu pertarosanana. Jadi yang pertama kita ada kegiatan ya khususnya di bidang saya, khususnya di seksinya Pak Riki. Itu ada sosialisasi ya. Kegiatan CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Itu ada di beberapa desa ya akan ada sosialisasi. Karena kita juga keterbatasan anggaran ya, perlu Ibu ketahui di Kabupaten Bandung ini ada 270 desa dan kelurahan ya. Anggaran kita masih terbatas. Jadi kita hanya bisa untuk berapa desa Pak? Baru 3 desa ya. Itu dari 270 desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung. Baru terakomodir hanya untuk 3 desa saja. Dan alhamdulillah kita sudah ada MOU ya pemerintah Kabupaten Bandung dengan BP2MI tentang kegiatan pekerja migran Indonesia ini. Yang mudah-mudahan nanti ada dorongan ya dari BP2MI juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan Kabupaten Bandung. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai latar belakang pendidikan itu mulai dari SD ya sampai lulusan sarjana ada Bu tersedia kualifikasi pendidikan ini. Nah, yang dibatasi hanya usia 18 tahun sampai 45 tahun itu batasannya. Memang di kita ini banyak juga lulusan sarjana ya seperti apa yang disampaikan Pak Kades tadi. Di sini kan ada Star Energy. Saya juga ikut membenahi lah gitu. Ada gerbang pandu lah, ada inilah raribut memperebutkan tempatnya segitu gitu dan sebagainya. Kalau kenapa tidak berpikir gitu untuk bekerja ke luar negeri? Sekarang ini kan pemerintah sudah menjamin semuanya gitu. Apa yang disampaikan Pak Kades tadi, biayanya kumaha, ini ada dari BNI. Kompetensinya pelatihannya si kumaha, ada BLK, ada Dinas Tenaga Kerja untuk melatih kompetensi baik bahasa maupun keterampilan yang lainnya sudah kita sediakan. Saya yakin lah mudah-mudahan dengan sosialisasi ini Bapak Ibu sekalian merasa tertarik untuk bekerja di luar negeri, tapi dengan salah satu syaratnya seperti tadi yaitu harus prosedural ya, bukan unprosedural seperti disampaikan Kepala Badan tadi. Yang bermasalah itu 90% adalah ilegal gitu.
tanpa prosedur. Gitu. Itulah dari sindikat-sindikat ya yang mengiming-imingi PMI ini bisa ke sana tanpa prosedur. Pinten itu Bu. Untuk jelasnya mungkin sekarang ini baru dibuka 56 negara ya di masa pandemi ini baru 56 negara ya yang dibuka. Untuk negara mana saja ada di kita mungkin bisa ditanyakan nantinya. Saya kira demikian, maka ternuhun. Baik, apakah jelas ya Bu ya jawaban dari Bapak Dartika yang tadi disampaikan? Cukup membantu. Belum jelas sekali. Seperti tadi jenjang apa namanya tuh bidang pekerjaan, terutama untuk tingkat pendidikan tinggi. Kalau untuk tingkat SD paling kita udah bisa tahu lah ya salah tahu, tapi untuk tingkat pendidikan tinggi. Ya, untuk jenjang job atau di luar negeri itu tergantung dari negara permintaannya. Seperti ke Polandia kemarin untuk apa Pak Riki? Pelaut ya, untuk pelaut jenjang pendidikan itu sampai SLTA ya. Nah kemudian ada juga untuk jenis pekerjaan kan ada di konstruksi ya, ada di industri, di pabrikasi, ada di pertanian, ada di perikanan gitu. Nah itu disesuaikan dengan permintaan dari negara tujuan gitu. Kalau misalnya negara tujuannya contoh Amerika itu memang rata-rata sih pendidikan dari SLTA ke atas gitu. Ya. Ada juga untuk tukang kebun ya. Tukang kebun tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi gitu. Ada juga gitu. Nah untuk hal-hal lain seperti saya sampaikan tadi tergantung dari permintaan dari negara tujuan dan perusahaan penempatan gitu. Kalau saya sebutkan satu-satu, oh ini SMP, SMA atau perusahaan penempatan juga belum memberikan listnya ke kita, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Saya kira itu Bu. Mohon. Baik, saya bantu jawab Bu ya. Jadi di kita di PP2MI ada jobs info. Jadi nanti Ibu bisa lihat di informasi berdasarkan lulusan SMP, SMA, terus kemudian kuliah D3, S1, semuanya ada di jobs info. Sebagai informasi pemberitahuan juga, kalau misalnya kita Ibu mau cari Pak, boleh nggak sih bekerja ke luar negeri? Misalnya saya mau cari ke negara Australia atau saya mau ke negara Amerika dengan cara saya sendiri, boleh nggak sih? Boleh. Artinya menyesuaikan dengan kompetensi yang teman-teman miliki selama mereka ada di Indonesia. Jadi saat ini memang masih belum bisa diakomodir untuk semua, tapi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang kompetensi yang dimiliki. Mungkin itu aja Bu ya. Jadi ada di jobs info ya Bu. Selanjutnya silakan Ibu untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon izin, saya diberi tugas tadi pagi walaupun kesiangan oleh Pak Camat untuk mewakili acara ini. Pertama saya mengaturkan selamat datang, salam silaturahmi buat semua, terutama Bapak dari BP2MI, kemudian juga dari Disnaker. Perkenalkan, nama saya adalah disebutkan dengan Agis. Saya sebagai kasih pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pangalengan. Tentu dengan adanya kegiatan ini sangat perlu diapresiasi. Ini adalah peluang emas, peluang baik yang mana memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat yang saya sendiri beberapa kali Pak Kabid diberikan layangan bahwa ini harus ada masukan ke Disnaker menjaring ya gitu calon-calon tenaga kerja yang baik di nasional atau di tingkat di Indonesia maupun mau keluar, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena sosialisasi ini baru tidak didapat, begitu tidak tahu. Maka wajar kalau tadi ditanya dari 100 orang yang ada di sini siapa yang akan pergi ke luar negeri atau yang mau.
tentu saja harapannya masing-masing itu berkecamuk, bertanya dan sebagainya, apa iya dan sebagainya, ya. Jadi mungkin di dalam hatinya ingin ada pemahaman dulu dan juga ada niat keberanian. Kemudian di sini saya menghimbau dari kecamatan menghimbau kepada rekan-rekan saudara yang ada di sini, kapan lagi ini? Yang biasanya orang itu menunggu peluang, ya, menunggu peluang. Tapi kita harus merubah paradigma itu, mencetak atau menciptakan peluang. Ini peluang sudah ada. Baru kita tinggal bagaimana mengkolaborasikan ini. Tentunya di sini harapan kami adanya tadi, kalau disebutkan oleh Pak Kades tadi yang di eksposnya itu adalah nilai-nilai yang kurang ini menjanjikan atau menakutkan karena masalah-masalah yang ketidakberhasilan. Tetapi mungkin dengan adanya BP2MI ini adalah terlindung, akan ada menjamin kepada kita, karena ini adalah tadi disebutkan ini adalah legal. Tentu kalau melalui sekolah seperti SMK, karena saya juga pernah menjadi kepala UPTD SMA SMK Kabupaten Bandung, Pak. Kebetulan alih pengelolaan menjadi kasih di DPMD dan sekarang kasih di kecamatan. Saya sebagai kasih pemberdayaan masyarakat, tentunya saya mengharapkan sekali masyarakat khususnya di Kecamatan Pangalengan berdaya dengan kan yang ada, dengan peluang yang ada, dengan yang sudah diberikan tadi. Ini mudah-mudahan bukan sebuah pencitraan atau sebuah seremonial saja menyampaikan program-program yang ada baik di BP2MI ataupun di Disnaker, tapi ini adalah konsep nyata, ini adalah rencana yang sudah kita buktikan secara bersama. Maka dari itu saya atau kami menghimbau dari pemerintahan kecamatan, marilah kita sama-sama menjemput peluang yang ada, yang sudah ada di depan nyata. Ini dari BNI sudah menjamin. Kalau tadi Pak Kades dari uang sekian puluh juta tidak ada sumbernya, tapi ini sudah disediakan, alhamdulillah. Dari pihak BNI juga kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti dijelaskannya itu seperti apa. Yang jelasnya di sini yang ada pada ketakutan masyarakat ini kan harus mumpuni di dalam bahasa. Kalau dalam bahasa itu level sekian misalnya, nyampainya di mana? Nah itu mungkin juga menjadi kendala. Apakah kalau dalam kurun waktu berapa bulan misalnya sampai bisa masyarakat ini yang notabene masyarakat dari awam begitu, atau bukan awam yang pendidikannya dari SMA ke bawah misalnya. Nah bagaimana ini untuk belajar dalam berbahasanya, selain juga kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minat yang ada. Jadi bukan hasil terbawa arus atau ikut-ikutan yang ada. Kita yang ada di sini mungkin bukan jebolan SMK yang kompetensinya sudah jelas, ya. Tinggal menciptakan ini masyarakat yang pure, ya, yang belum memiliki kompetensi yang mumpuni di dalam dirinya. Maka dari itu tadi sesuai dengan Bapak ini, carilah banyak membaca. Sekarang media untuk baca itu banyak sekali, cari info, baru sesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan keinginan kita, sehingga kita menjadi atau memiliki nilai-nilai pemartabatan yang tinggi melalui peluang yang ada di sini. Itu saja mungkin saya atas nama pribadi, atas nama kasih pemberdayaan masyarakat, dan juga atas nama pemerintahan kecamatan menghaturkan terima kasih. Jajak komunikasi Ron, mudah-mudahan banyak minatnya, mudah-mudahan semua yang ada teredukasi dan bisa mensosialisasikannya kepada yang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang mewakili Kecamatan Pangalengan. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar. Saya izin bertanya, Pak, apa yang membedakan proses perekrutan PMI yang legal sama non-ilegal? Terus adakah ciri spesifiknya supaya kita mengetahui itu legal ataukah tidak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih pertanyaan. Jadi intinya perekrutan legal dan ilegal. Jadi mungkin kalau perekrutannya bisa legal Pak, tapi pemberangkatannya legal atau ilegal. Jadi kalau simpelnya gini aja, kalau legal artinya diketahui oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau di Pangalengan berarti diketahui oleh Kabupaten Bandung. Dengan cara apa diketahuinya? Dengan cara membuat rekomendasi paspor. Setiap warga Kabupaten Bandung yang akan bekerja ke luar negeri itu wajib hukumnya memperoleh rekomendasi paspor dari Dinas Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, rekomendasi paspor dibuat di layanan terpadu satu atap. Jadi layanan terpadu satu atap ini mengeluarkan rekomendasi paspor dari Dinas Ketenagakerjaannya. Jangan sampai beranggapan bikin paspor itu langsung ke imigrasi. Nanti kalau bisa langsung ke imigrasi, tapi oleh imigrasi akan diarahkan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk meminta rekomendasinya. Apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan, maka imigrasi akan membuatkan paspor kerja. Nah itu bisa berangkatnya jadi legal. Tapi kalau ilegal, biasanya paspornya langsung buat paspor kunjungan, pisahnya pisah kunjungan. Yang lebih tren itu pisahnya biasanya untuk umroh kalau ke Arab Saudi. Nanti berangkatnya umroh, di sananya dijemput jadi pekerja migran. Itu yang ilegal. Artinya kalau ilegal itu pemerintah tidak tahu berangkat berapa orang, di mana, terus gajinya berapa. Kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi masalah. Laporan, keluarga saya tidak digaji 1 tahun. Keluarga saya begini, asalnya di Jeddah, sekarang dipindah ke Madinah. Sekarang nggak tahu di mana adanya. Itu yang ilegal, pemerintah tidak tahu. Tapi tahunya kalau udah ada kasus. Tapi kalau yang legal, insya Allah semua data ada di pemerintah. Mulai dari kecamatan, desa, sampai KBRI ada datanya. Jadi perlindungan jelas, gitu. Jaminan kesehatannya dan sebagainya jelas kalau yang legal. Mungkin itu. Jadi kalau dari awal kita ini di LTSA rekomendasi paspor Pak dikeluarinnya. Itu juga tidak mudah Pak, rekomendasi paspor syaratnya banyak. Makanya bilang ada ribet katanya LTSA mah. Ada yang bilang juga LTSA mah hanya warung kopi. Ada, saking ribetnya mungkin. Jadi dibilangnya LTSA mah warung kopi. Itu padahal kalau ngopi juga gratis Pak di LTSA mah. Kalau warung kopi kan bayar. Ada orang seperti itu. Saking ribet mungkin karena biasa dia ilegal. Pas ngurus legal disangkanya pemerintah mempersulit. Padahal kita lebih baik sulit di daerah sendiri daripada menjadi sulit di negara orang. Kalau di kita mah sulit juga masih bisa pulang rumah Pak. Dalam 1-2 jam bisa pulang. Tapi kalau udah sulitnya di negara lain, sulit. Sampai sekarang juga ada yang mau pulang, belum bisa pulang. Gitu. Mungkin itu Pak. Makasih. Mohon izin menambahkan Pak Kabid, Pak Kasih. Ya, untuk Bapak Ibu misalnya ingin tahu legal atau ilegalnya, ya paling pertama nanya dulu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih, datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Kalau misalnya nggak tahu juga, misalnya ingin yang cepat, teman-teman bisa buka di Play Store, buka aplikasi Jendela PMI, ya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan kami dari PT ini, PT ini, PT ini. Nah di Jendela PMI itu ada semua nama P3MI yang terdaftar di Sisko TKLN atau di BP2MI maupun di Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Freddy maupun Pak Riki, kita kan punya Sito KLN ya. Dari sekian perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia atau sekarang P3MI ya, dari 100 sekian yang dibubarkan berapa, tinggal sisanya berapa, yang resmi itu berapa, kalau tidak salah 54 ya, sampai 154an yang resminya itu. Nah, untuk melihat antara legal dan tidak legalnya, seperti tadi
untuk rekomendasi paspor. Kita tidak akan mengeluarkan rekomendasi paspor kalau persyaratannya tidak terpenuhi. Salah satunya misalnya untuk berangkat ke Arab, misalnya ke Jepang lah gitu. Nah, di sana harus ada persyaratan perusahaan penjamin atau perusahaan penempatan yang ada di sana gitu, dan perusahaan penempatan yang ada di negara kita gitu. Kalau itu tidak ada, ya paspor tidak akan kita keluarkan gitu, rekomendasi tidak akan dikeluarkan gitu. Ya. Kemudian di situ KLN itu ada perusahaan-perusahaan yang masih menyelenggarakan pemberangkatan PMI gitu. Kalau dari situ KLN itu tidak terdaftar perusahaannya, berarti perusahaan itu ilegal gitu ya, tidak resmi ya, berarti sudah ditutup oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat daftar perusahaan-perusahaan P3MI ya, P3MI yang masih berlaku. Saya kira itu Pak Freddy. Bentar. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya tadi. Mungkin gimana selanjutnya Pak Freddy? Ya baik, tadi saya lihat ada yang masih belum ada minat ya, atau mungkin ragu-ragu. Saya ingin tahu teman-teman di sini kalau ragu tuh karena apa? Siapa tahu ada yang bilang Pak orang tua gitu, siapa tahu gitu. Ada pertanyaan? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, pakai bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia ge daripada bicaranya pacaretot, bahasa Sunda lah. Kia banyak. Nami encep. Pami kangge pemuda mah. Oke, pangintennya biaya pemberangkatan diurus ku pemerintah. Tapi seperti encep misalkan dia pantos nikah, biaya pemberangkatan diurus ke pemerintah, selama pelatihan sampaikan ke sebelum angkat ke itu kenging gaji pertama, tah biaya bebek di bumi kumaha gitu. Jadi supaya mantap gitu kan pamiwa ayo cita-cita pada angkat gitu Pak. Luar biasa. Ya kemarin kan bebek anak sami biaya anak gitu Pak. Jadi eta Pak pami aya penjelasan mantap, misalkan aya pengurusan, oh berarti paniatan dia teh jadikan gitu Pak gitu. Assalamualaikum. Haturun. Pak Freddy ngerti nggak? Ngerti Pak. Jadi gini maksudnya Pak Cecep itu, kalau orang yang sudah berumah tangga, punya istri gitu, nah kemudian dia ingin berangkat ke luar negeri gitu. Nah selama pelatihan sebelum berangkat dan sebelum dia mendapatkan gaji gitu, kumaha ya gimana tanggung jawab terhadap anak istrinya gitu kan, bebeknya kan gitu. Itu lo gampil Pak jawabannya, itu mah PPKM. Tahu PPKM? Pamajikan PHP-kan kami toha gitu. Ya Pak. Jadi untuk selama ini, sementara ini dari pemerintah, ya khususnya dari Kabupaten Bandung, tidak menjamin ya untuk keluarganya gitu. Toh kan Pancap teh sebagai kepala keluarga ya, sebagai kepala keluarga yang nantinya bertanggung jawab terhadap keluarga, yang ingin meningkatkan taraf hidup keluarga Pancap kan gitu ya, ingin meningkatkan taraf hidup Pancap jawayah nawe gitu selama 6 bulan mah gitu, seperti yang saya sampaikan PPKM lah gitu, pemajikan PHP kan kami toha kan gitu. Paitan itu ya mungkin nanti bisa bicara lah sama Pak Kades, mungkin ada Pak Kades mungkin dari desa atau kecamatan yang bisa menjamin dari hal itu. Tapi dari pemerintah sendiri tidak menjanjikan, tidak memberikan apapun untuk keluarganya selama ditinggal pelatihan gitu. Paitan itu Pancapnya. Untuk yang keluarga yang ditinggalkan dalam pelatihan, sama seperti dari dinas juga, kita sampai dengan saat ini sih belum ada bantuan.
tapi yang ada itu kita itu adalah bantuan justru bagi pekerja migran pada saat penempatan di luar negeri pertama. Jadi uang bekal minimal di 2 juta rupiah. Justru kita akan membekali, memodali teman-teman itu dengan pelatihan-pelatihan. Kan selama ini mohon maaf 40 juta dikasih ke orang, belum tentu kan itu biayanya berapanya dan sebagainya, dan belum tentu pelatihannya juga benar. Nah, kita itu pengen memastikan bahwa bapak dan ibu yang akan berangkat ke luar negeri itu benar-benar terampil, benar-benar punya keahlian, karena di luar negeri itu keahlian itu sangat penting dan sangat diperhatikan. Justru gajinya besar dan tidaknya bapak ibu itu tergantung dari keahlian. Kalau memang keahliannya sangat mumpuni, ya kenapa tidak? Ya sebenarnya dari segi pengalaman saya juga punya teman SMP itu juga pekerja migran di Indonesia. Akhirnya dia punya green card di Amerika, Pak. Karena dia berhasil. Karena keahliannya dia memang pada saat kesana tuh udah memang punya keahlian khusus. Jadi dia itu dibandingkan teman-teman yang berangkatnya, dia yang paling berhasil. Karena yang teman-teman lainnya cuma tidur main, dia bekerja terus meningkatkan keahliannya, dan akhirnya dia malah udah punya green card di luar negeri. Dia udah diizinkan tinggal di Amerika Serikat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya mungkin sebagai tambahan ya Pak Cep. Jadi dari BNI itu bantuan yang 40 juta itu bukan duit langsung dikasihkan ke Pak Cep. Kade gitu. Uang 40 juta tuh untuk biaya pendidikan berapa gitu. Pembuatan paspor berapa, untuk medical check berapa dan sebagainya. Itu baru dikeluarkan. Saya atas 40 juta ya pancepnya. Baru ku pancep pakai jajan apa gitu ya. Jadi itu ya, jadi dari bank sendiri tidak menjamin ya, tidak menjamin untuk BBM-nya gitu. Yang dijamin itu pancepnya ya. Jadi proses mulai dari pelatihan sampai ke pemberangkatan itu dibiayai ya. Ya biaya udah gratis kan. Tadi seberapa persen Pak? 11% kan. Bunganya ya. Betul itu, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dartika dan Bapak Dinan telah menjawab pertanyaan dari Bapak Cep. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kalau nggak ada kita tutup acaranya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, satu lagi. Baik. Perkenalkan, nama saya Rasmani Fauzi. Izin bertanya Pak. Jadi mungkin tadi pas ditanya siapa aja yang berminat untuk berangkat, nggak pada mengajukan itu karena masih bingung algoritmanya. Jadi langkah-langkah kita dari awal, nanti kita tuh harus ngapain gitu untuk meminimalisir kita dikimpung, kita datang ke BPDUAMI misalkan untuk meminta rekomendasi sebelum kita ke BNI. Jadi dari awal kita tuh harus ngapain dulu sampai akhir kita di pelatihan. Terima kasih, segitu aja Pak. Hatur nuhun, saya namanya Pak. San-san aja Pak. San-san. Iya. Oh, hatur nuhun Kang Sesan. Memang pertama kan saya tadi menanyakan dari 100 orang siapa yang berminat, ya, ternyata masih belum ada respon. Karena ada dua pengertian, diam itu kahiji teu ngarti, kedua terus ngarti. Ya. Yang mungkin diam ini nu kadua nya cacan ngartos gitu kan. Ada kemungkinan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, ya khususnya di desa Marga Mukti ini, ya angkatan kerja ataupun calon pekerja migran Indonesia yang ada di wilayah Pangalengan ini mulai terbuka. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, angkatan kerja di kita pengangguran di Kabupaten Bandung ya dulunya sebelum COVID ini di angka 5,23%. Setelah COVID meningkat tajam menjadi 8,54%. Ya. Kalau diinikan kurang lebih sekitar 140.000
ya yang menganggur. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, yang korban PHK yang di PHK sudah mencapai sekitar 4.600 orang di PHK. Yang dirumahkan ya akibat COVID ini sudah mencapai sekitar 14.000 orang lebih. Ya. Otomatis angka pengangguran di Kabupaten Bandung semakin meningkat. Ditambah lulusan nih SMK saja nih tahun 2021 Pak Freddy sekitar 20.000 lulusan SMK di Kabupaten Bandung. Ya. Karena tugas kami dari Dinas Ketenagakerjaan ya, memberikan sosialisasi ya, bagaimana untuk bisa bekerja atau membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, pertanyaan dari Pak Kang Sansan tadi, awalnya kudu kumaha sih kita ini gitu, untuk bisa berangkat atau untuk bisa bekerja di luar negeri gitu. Yang pertama adalah mencari informasi. Ya. Di mana ya ada peluang dan kesempatan. Informasinya di mana gitu kan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy. Buka saja situsnya di situ ya tentang lowongan penempatan ke luar negeri kemana saja gitu. Nah, kalau sudah dapat informasi seperti itu, langkahnya seperti apa? Ya. Langkahnya adalah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh lowongan tadi. Misalnya ada kartu kuning, misalkan ya, SKCK, izin orang tua, gitu, izin istri kalau sudah berkeluarga, ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu, kumaha mendaftarnya, carilah di linknya, cara mendaftarnya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Sampai kepada tahapan-tahapan nanti ada pelatihan, ada pendidikan dan pelatihan, kemudian ada pembekalan, sampai kepada nanti pemberangkatan. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Freddy, Pak? Ya, baik. Mohon izin Pak Kabid, terima kasih menambahkan. Dari tadi kita bicara belum perkenalan ya. Saya Freddy sebagai kasih penempatan. Kalau sekarang udah di subkoordinator penyiapan penempatan. Pertanyaan yang sangat bagus tadi apa yang disampaikan oleh Kang Sansan. Karena memang teman-teman di sini ternyata banyak yang galau ya. Pak, saya harus kemana dulu sih? Ya. Kalau kita melihat dari Undang-Undang 18 tahun 2017, mohon izin Pak Kades. Jadi memang semuanya bertumpu diawali itu dari desa, Pak. Jadi mungkin kedepannya kita semakin banyak kolaborasi. Artinya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa difasilitasi oleh desa. Kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan PP2MI. Nah, apabila kita bicara tentang tadi ingin mencari informasi P3MI yang cepat, tadi ada di jendela PMI ya, ada di Play Store. Jadi di dalam itu ada tulisan P3MI A, B, C, D, dia statusnya aktif atau tidak aktif ada di situ. Nah, begitu teman-teman sudah mendapatkan informasi atau peluang kerja, terus kemudian sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Darika, bahwa teman-teman daftar mulai dari desa, ya, setelah dari desa diverifikasi lolos, baru ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, ya, untuk bikin ID. Setelah dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, kemudian ada proses medikal. Setelah proses medikal baru nanti ada proses pelatihan, ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, Pak, saya sudah punya pelatihan, bagaimana? Bisa. Artinya teman-teman bisa menggunakan sertifikat pelatihan yang didapatkan. Kalau mau nanya, Pak, saya pelatihannya bisa ngambil informasi di mana ya? Nah, teman-teman mungkin bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja, karena memang ada program pelatihan gratis juga, Pak, ya, di BLK atau di BLKLN Gatsu yang dimiliki oleh provinsi. Di situ mulai dari pengelasan, otomotif dan sebagainya. Karena kebetulan negara Jepang juga membutuhkan kompetensi pengelasan dan otomotif. Ya, setelah teman-teman mendapatkan pelatihan, terus kemudian teman-teman bikin paspor di imigrasi. Setelah bikin paspor di imigrasi, baru teman-teman nanti buat perjanjian kerja, kemudian bikin visa kerja. Setelah membuat visa kerja, baru nanti OPP, orientasi pra pemberangkatan, itu ada di UPT BP2MI di seluruh provinsi ataupun perwakilan-perwakilan yang di masing-masing kabupaten kota, yaitu P4TKI atau LTSA. Karena memang kita ada layanan terpadu satu atap, ya, saat ini baru ada di Sukabumi, ada di Indramayu, ada di Cirebon, terus kemudian di Kabupaten Bandung juga ada, Pak, ya, yang nantinya kita akan tergabung di MPP. Apa sih, Pak, LTSA, apa sih MPP? Kalau LTSA layanan terpadu satu atap, ya. Kalau MPP itu Mall Pelayanan Publik. Artinya semua keperluan masyarakat mengurus
BPJS kah, atau mau ngurus kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan, terus kemudian mau ngurus pajak, ya di MPP juga ada, terus kemudian mengurus paspor, imigrasi, terus kemudian mau bikin IKTKLN, semua ada di situ. Alamatnya di mana Pak? Yang MPP itu yang nanti akan ya mungkin dalam waktu dekat nanti akan diresmikan Pak ya oleh Pak Bupati ya. Nah kemudian nanti setelah teman-teman mendapatkan IKTKLN baru berangkat. Nah ini kalau kita menggunakan skema P2P, karena memang ada 5 skema. Waktu kita ada 2 menit lah ya. Orang mau berangkat pergi kerja ke negeri itu ada 5 caranya ya, ada 5 skemanya. 1 G2G yang tadi disampaikan, Korea dan Jepang. Kedua G2P ya, ada kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta di salah satu negara. Terus kemudian P2P, private to private, yaitu menggunakan P3MI atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau dulu teman-teman taunya itu namanya PJTKI ya. PJTKI berubah menjadi nama PPTKIS, kemudian sekarang berubah nama menjadi P3MI ya. Terus kemudian yang keempat itu UKPS. Kalau misalnya Pak Kades nih punya perusahaan di Indonesia, misalnya di Pengalengan, saya mau buka perusahaan di Australia. Nah, saya ingin memberdayakan masyarakat Pengalengan di Australia melalui perusahaan saya. Nah, itu bisa menggunakan skema UKPS. Kemudian yang kelima itu menggunakan skema mandiri. Jadi teman-teman browsing, cari di internet, saya mau pergi kerja ke Qatar di perhotelan misalnya. Udah daftar, terus kemudian dilakukan proses interview. Setelah proses interview nanti ada panggilan kerja. Kalau misalnya kita lolos, nanti surat panggilan kerjanya itu dijadikan dasar buat kita untuk mengurus rekomendasi paspor. Ya, karena nanti di situ ada proses perjanjian kerja. Tapi sebelum perjanjian kerja nanti ada kesepakatan dulu perjanjian kerja. Terus kemudian setelah keluar perjanjian kerja, baru nanti teman-teman dan perusahaan yang ada di luar negeri sama-sama akan membuat visa. Ya, terus kemudian baru setelah itu bikin IKTKLN ada di kami. Ya, di dalam IKTKLN nanti di situ juga ada proses asuransi BPJS Ketenagakerjaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap terjawab ya, Kang Sansan. Siapa tahu nanti ada yang mengganjal, nanti bisa disampaikan nomor telepon saya ya Mbak Bisa ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dartika, Pak Dinan, dan Pak Rizky telah memaparkan materinya yang tadi disampaikan. Hadirin sekalian, demikianlah serangkaian acara sosialisasi peluang kerja luar negeri dan penyerahan bingkisan bakti sosial pada hari ini. Atas nama penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan sepanjang pelaksanaan acara hari ini. Dan juga kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang membantu sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.